Di dunia Vinland Saga yang dipenuhi oleh pertumpahan darah, dentingan kapak, dan barisan pria berotot yang mengagungkan perang, muncul seorang pangeran muda yang tampak sangat salah tempat. Ia memiliki wajah yang cantik, tubuh yang rapuh, dan sikap yang sangat tertutup. Pada awal kemunculannya, ia bahkan tidak berani berbicara kepada orang asing dan selalu bersembunyi di balik jubah pengawal setianya. Karakter ini adalah Pangeran Canute. Namun, jika kalian mengira ia hanyalah sekedar pemanis cerita atau cerita sampingan yang lemah, kalian salah besar. Makoto Yukimura, sang kreator, melakukan salah satu dekonstruksi karakter terbaik dalam sejarah anime pada sosok ini. Bagaimana bisa seorang anak laki-laki yang awalnya terus berdoa meminta kedamaian berubah menjadi seorang raja dingin yang siap menentang otoritas Tuhan. Melalui pembahasan ini, kita akan membedah secara mendalam transformasi filosofi dan psikologi dari Pangeran Canute dari musim pertama hingga musim kedua. Memahami Canute di musim pertama berarti kita harus menyelami lingkungan toksik tempat ia dibesarkan. Secara psikologis, Canute mengalami kecemasan ekstrim yang sangat parah. Ia tumbuh di dalam istana Denmark, di mana intrik politik begitu kejam. Bahkan ayahnya sendiri, Raja Swen, secara aktif mencoba membunuhnya demi memuluskan jalur suksesi saudaranya. Kondisi ini membuat Canute mengembangkan mekanisme pertahanan diri berupa selektif mutisme, di mana ia memilih untuk bisu dan hanya mau berbicara kepada Ragnar, sosok pengawal yang sudah ia anggap seperti ayahnya sendiri. Ketakutan ini membentuk kepribadian Canute yang sangat pasif. Ia memegang teguh ajaran agama yang ia pelajari dari kitab suci secara harfiah, mempraktikkan filosofi, memberikan pipi kiri saat ditampar. Sayangnya, di dunia Viking yang brutal, kedamaian pasif seperti ini justru menjadi kelemahan mematikan yang siap menghancurkannya kapan saja. Hubungan antara Canute dan Ragnar juga memiliki kompleksitas psikologis yang menarik. Ragnar bertindak sebagai father figure, pengganti yang memberikan kasih sayang tanpa syarat, sesuatu yang tidak pernah Canute dapatkan dari Raja Sweyn. Namun, kasih sayang yang diberikan Ragnar secara tidak sadar justru melumpuhkan potensi Canute. Ragnar selalu melindungi Canute dari kenyataan pahit dunia luar, membuat sang pangeran terus hidup dalam gelembung kepasifan. Canute menjadi sangat beruntung pada Ragnar, dan ketergantungan inilah yang membuat pandangan dunianya menjadi sangat sempit. Ia mengira bahwa dunia bisa diselamatkan hanya dengan doa dan kebaikan, tanpa menyadari bahwa struktur kekuasaan di sekitarnya menuntut sesuatu yang jauh lebih agresif untuk bisa bertahan hidup. Titik balik terbesar dalam hidup Canute terjadi ketika Askeladd secara rahasia membunuh Ragnar demi memaksa sang pangeran untuk tumbuh. Ketika Ragnar tiada, fondasi dunia psikologis Canute runtuh seketika. Berdiri di tengah padang salju yang dingin, dikelilingi oleh mayat-mayat dan kehancuran, Canute mengalami krisis eksistensial yang hebat. Di momen krusial inilah ia terlibat dalam diskusi mendalam dengan pendeta Willibald mengenai arti dari cinta atau agape. Dialog ini menjadi katalisator yang mengubah total cara pandang Canute terhadap kehidupan, Tuhan, dan manusia. Dari diskusi tersebut,
Kanut menyadari sebuah kebenaran yang menyakitkan, bahwa cinta yang selama ini ditunjukkan oleh manusia, termasuk cinta Ragnar kepadanya, sebenarnya adalah bentuk diskriminasi. Ragnar menyayangi Kanut karena ia adalah pangerannya, dan demi keselamatan Kanut, Ragnar rela membiarkan orang lain mati. Menurut filosofi yang baru ia sadari, cinta sejati yang tidak membeda-bedakan justru ditunjukkan oleh alam atau kematian, di mana tubuh manusia yang membusuk akan memberi makan bumi tanpa memandang kasta atau dosa. Kesadaran ini membuat Kanut pada teologi nihilisme dan pemberontakan terhadap Tuhan. Ia merasa Tuhan telah meninggalkan manusia dalam penderitaan di dunia ini. Mulai saat itu, Kanut memutuskan untuk berhenti memohon pada langit. Ia beralih dari prinsip berserah diri menjadi sebuah ambisi besar, menciptakan surga di bumi dengan tangannya sendiri. Bahkan jika ia harus menantang rencana Tuhan. Saat ia bangkit kembali, tatapan matanya yang rapuh telah hilang, digantikan oleh sorot mata dingin seorang penguasa yang siap menggerakkan pion-pion di papan catur peperangan. Memasuki musim kedua, kita melihat hasil akhir dari transformasi tersebut. Kanut kini telah menjadi Raja Denmark dan Inggris, sebuah pencapaian yang luar biasa, namun dibayar dengan harga psikologis yang sangat mahal. Kanut tidak lagi menjadi anak laki-laki yang suci. Ia telah mengadopsi filosofi utilitarianisme radikal, di mana hasil akhir yang baik dapat menghalalkan segala cara. Demi mewujudkan visinya tentang dunia tanpa perang, Kanut tidak ragu untuk menggunakan metode yang kejam. Ia meracuni anggota keluarganya sendiri, memanipulasi politik istana, dan mencoba merebut tanah para petani kaya seperti Ketil untuk mendanai militer ekspansifnya. Ia percaya bahwa kehancuran berskala kecil di masa sekarang dapat diterima demi menciptakan kedamaian abadi bagi generasi masa depan. Secara psikologis, beban moral ini mulai menggerogoti kewarasannya. Hal ini digambarkan dengan sangat jenius melalui delusi visual, di mana Kanut sering melihat dan berbicara dengan potongan kepala mendiang ayahnya, Raja Sweyn. Kepala Sweyn di sini adalah manifestasi dari rasa bersalah sekaligus simbol dari kutukan mahkota. Suara itu terus mengejek Kanut, mengingatkan bahwa terlepas dari niat mulianya untuk menciptakan surga, tindakan yang ia lakukan sekarang tidak berbeda jauh dengan kekejaman yang dulu dilakukan oleh ayahnya. Kanut terjebak dalam paradoks yang tragis. Ia harus menjadi monster yang ia benci di masa lalu agar bisa menghancurkan monster-monster lain di dunia ini. Puncak dari seluruh pergulatan filosofis ini terjadi pada pertemuan legendaris antara Kanut dan Thorfinn di ladang Ketil. Pertemuan ini adalah benturan antara dua ideologi kedamaian yang bertolak belakang namun berasal dari akar yang sama. Thorfinn menempuh jalur pasifisme personal, di mana seorang kesatria sejati tidak membutuhkan pedang dan memilih untuk menebus dosa dengan membangun sebuah koloni baru yang damai di Finland. Di sisi lain, Kanut menempuh jalur institusional, di mana ia menggunakan pedang dan kekuasaan absolut
untuk menegakkan kedamaian dari atas ke bawah. Mereka adalah dua sisi dari mata koin yang sama. Keduanya sama-sama terluka oleh perang dan sama-sama mencari cara untuk menghentikan penderitaan manusia. Melalui dialog yang intens, Knut akhirnya melihat bahwa jalan yang ditempuh Thorfinn memiliki nilai yang tidak bisa ia capai melalui kekuasaan. Knut menyadari bahwa sistem kerajaan yang ia bangun tetap akan menghasilkan orang-orang yang terpinggirkan atau gagal diselamatkan oleh hukumnya. Disinilah peran Thorfinn menjadi penting, yaitu menyediakan tempat pelarian bagi mereka yang tidak bisa hidup di bawah sistem dunia. Pertemuan ini melunakkan hati Knut yang sempat membantu. Ia menyadari bahwa sisi kemanusiaannya belum sepenuhnya mati, dan ia memutuskan untuk menarik mundur pasukannya dari tanah Ketil. Ini adalah sebuah kompromi psikologis yang membuktikan bahwa di balik topeng tirani suci yang ia kenakan, Knut masih memiliki ruang untuk belas kasih. Pangeran Knut adalah bukti nyata bagaimana lingkungan yang kejam bisa memaksa jiwa yang paling murni untuk memakai topeng monster demi kebaikan bersama. Dia bukan pahlawan, tapi dia juga bukan penjahat biasa. Dia adalah seorang pria yang berani menatap langit dan berkata, "Jika Tuhan tidak mau menyelamatkan kita, maka aku yang akan melakukannya." Bagaimana menurut kalian? Apakah jalur kekerasan Knut bisa dibenarkan? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di pembahasan karakter berikutnya.